Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 25411408048. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 program studi guru kelas MI tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 3 MI Rodotul Ulum dengan materi pokok satuan waktu dengan tema mengenal jam. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih dan perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Sehat? Semangat? Atau semangat? Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, ketua kelas yang penting, Mbak Zahwa. Ahmad Habibi Nur Bayaki, Ahlam Faisal Hanif, Ahmad Malikul Huma. Berarti hari ini alhamdulillah masuk semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Tapi sebelumnya pakaiannya dicek dulu, sudah rapi atau belum, dasinya dicek dulu, sudah rapi, supaya lebih tenang dan fokus. Untuk itu kalian boleh berdiri dan bisa diiringi tepuk tangan. Kalian boleh duduk. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini, tapi Pak Guru ingin mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya yaitu adalah tentang satuan bergerak. Coba Pak Guru mau menanyakan dulu, masih ingat apa tidak? Contoh satuan berat. Coba Mas Enzo. Kilogram. Ya, betul. Coba Mas Bibi. Kilo. Apa? Kilo. Kilogram. Sama Mas Enzo yang lain apa? Gram. Ya, gram. Tuh, itu adalah satuan berat yang sudah kita pelajari pada waktu sebelumnya. Untuk pada pagi hari ini
pembelajaran kita yaitu tentang satuan waktu dengan materi proyek yaitu membuat jam. Anak-anakku semua, tentang satuan waktu adalah satuan untuk mengukur lamanya waktu, yaitu satuan waktu itu bisa kita lakukan sehari-hari. Misalkan kapan kita sholat subuh jam berapa, kita melakukan apa itu jam berapa. Jadi seperti itu. Pak Guru akan menginformasikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian bisa melihat pada layar monitor. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi satuan waktu, jam, dan menit secara tepat melalui media pembelajaran. 2. Menentukan namanya suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit secara akurat. 3. Menggunakan konsep satuan waktu untuk menyelesaikan masalah sederhana terkait kegiatan sehari-hari. Supaya lebih fokus, supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bersama-sama. Video di layar monitor tentang satuan waktu. Untuk itu kalian pasti memiliki jam dengan berbagai bentuk dan jenis. Ada 2 jenis jam yang biasanya digunakan oleh banyak orang, yaitu ada jam analog dan jam digital. Jam analog memiliki jarum, detik, menit, dan jam, sedangkan digital hanya menunjukkan waktu dengan bentuk digital, sehingga teman-teman dapat langsung membaca. Untuk belajar membaca dan menulis waktu, teman-teman perlu menggunakan jam analog. Berikut contohnya. Contoh pertama. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui 3 jarum pada jam analog. Yang pertama ada detik. Detik menggunakan jarum jam berbentuk tipis. Jarum penunjuk detik selalu berputar-putar. Dan ada beberapa jam menunjukkan jarum penunjuk detik. Yang kedua ada menit. Menit menggunakan jarum jam yang lebih panjang. Dan jam menggunakan jarum jam berukuran pendek. Pada gambar jam analog tersebut, jarum pendek menunjukkan angka berapa ya teman-teman? Betul, angka 6. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi dapat dibaca jam 6 dan ditulis pukul 06.00. Itu tadi video tentang satuan waktu yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jam analog yang terdiri dari jam, terus apa? Menit, terus apa? Detik. Dan 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Untuk itu kita akan membuat jam dulu, dan Pak Guru akan membagi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Anak-anak bisa berbaris. Perhatikan. Untuk itu masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Pak Guru akan membagi 4 kelompok. Jadi kita hitung mulai dari Mas Enzo 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ingat-ingat nomornya tadi. Terus kalian membuat kelompok masing-masing.
Oke, sekarang boleh menata kelompoknya. Kelompoknya sudah teratur, sudah rapi, sudah cukup 55 ya. Sebelum kalian melihat video tentang mengenal jam atau membuat jam, Pak Guru akan membagikan LKPD. Jadi setiap kelompok mempunyai tugas. Kalian bisa mendiskusikan dengan teman-teman dengan mengisi LKPD, dan nanti setelah menyaksikan video pembuatan jam, kalian bisa mengerjakan. Anak-anakku semuanya, perhatikan. Setelah Pak Eko membagikan LKPD tadi, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tetapi mengerjakannya setelah kalian melihat atau menyaksikan video tentang mengenal jam, tentang pembuatan jam analog atau dengan jarum jam. Untuk itu kalian bisa menyaksikan dengan fokus dan sungguh. Ayo kalian lihat. Ini tentang cara membuat jam, yaitu project pembuatan jam analog. Diperhatikan dengan konsentrasi dan fokus. Nah, itu tadi video tentang project membuat jam. Pak Guru mau tanya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat jam? Ayo. Ring. Terus apa? Kertas karton. Terus kardus. Gunting. Ring sudah. Terus buat menulis apa? Spidol. Ya. Terus jarum. Ya. Itu semua adalah bahan dan alat untuk membuat jam. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan bahan-bahan dan peralatan untuk kalian rangkai. Perhatikan anakku semuanya, untuk bahan dan alat sudah Pak Guru bagikan. Sebelum melaksanakan kita sepakati untuk pengerjaannya 30 menit ya. Perhatikan tugasnya dibagi. Ada yang mengelip, ada yang menggunting, ada yang menempelkan. Itu ya. Siap ya? Fokus ya. Nah, bisa dikerjakan. Tugasnya dibagi. Ayo dibagi. Ayo. Yang pertama, ayo digunting. Ini Mas Injo itu digunting. Setelah digunting nanti ditempelkan. Pilih.
Untuk jam 6-nya segini. Lim. Ada yang mengalami kesulitan? Ayo. Nah, ini nomornya seperti ini. 6 seperti 6, 12. Ini 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Gimana anak-anak? Bebannya sudah selesai apa belum? Waktu masih 5 menit harus selesai untuk pembuatan jamnya. Setelah selesai membuat jam, langsung mengerjakan LKPD. Dipersiapkan setiap masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya membuat jam dan juga hasil mengerjakan tugas tadi di LKPD. Siap? Yang sudah dipersiapkan. Perhatikan anak-anak semuanya. Sudah selesai apa belum? Sudah. Hitung mundur bersama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, tangan diangkat. Sudah selesai. Nah, sekarang selanjutnya masing-masing kelompok maju ke depan. Nanti mempresentasikan hasil karya membuat jam dan juga mempresentasikan hasil tugas tadi yaitu di LKPD. Sekarang kelompok pertama maju ke depan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ini kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil pembuatan jam kita dari kelompok 1. Sudah, kelompok 1 sudah. Tepuk tangan. Nah, mulai duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, tahan. Kami dari kelompok 3. Kamu kelompok 2. Nah, ini hasilnya, jamnya. Tutup. Tepuk tangan. Sekarang boleh duduk. Kelompok 3. Sekarang kita tampilkan dari kelompok 3. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Nah, ini adalah karya dari kelompok 3 untuk hasil proyek membuat jam. Tepuk tangan. Sekarang boleh duduk. Dilanjut kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok 4.
Itu adalah hasil karya dari kelompok 4. Jamnya sudah bagus. Tepuk tangan. Sekarang boleh duduk. Anak-anakku semua tadi sudah membuat jam analog atau jam dengan jarum jam. Perlu kalian ketahui, di jam itu ada jam, ada detik, ada menit. Nah, itu adalah cara kita mengenal waktu dengan proyek membuat jam. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, berarti setiap kita melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak lepas dari waktu. Kita akan melakukan sesuatu itu pasti ada waktunya. Contoh, mau makan jam berapa, waktu sholat maghrib jam berapa, waktu sholat isya jam berapa, waktu sholat subuh jam berapa. Itu adalah suatu rangkaian satuan waktu. Dan juga lamanya waktu atau durasi. Ketika kita belajar di rumah berapa jam, ketika kita makan berapa jam, ketika kita berolahraga berapa jam, itu adalah termasuk satuan waktu. Untuk itu, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalian semuanya sangat hebat, sangat semangat, sangat bagus. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan reward atau hadiah dan bisa dibagi untuk kalian semuanya. Ini satu-satu. Anak-anakku semua, tadi Pak Guru sudah memberikan reward. Semuanya kebagian ya? Kebagian semuanya? Karena pada pagi hari ini kalian sudah semangat, sudah bisa untuk tentang satuan waktu, sudah bisa membuat jam. Untuk itu, untuk pembelajaran besok yaitu tentang satuan panjang. Satuan panjang itu banyak. Ada kilometer, ada desimeter, ada meter, dan lain-lain. Besok pembelajaran tentang satuan panjang. Untuk satuan waktu, kalian sudah bisa dan sudah melaksanakan dengan baik. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mbak Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.